Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jam 11, kita mulai aja ya kelas PKN-nya. Oke, hari ini, bentar kelihatan dulu nggak ya itu materinya udah ada nggak di screen masing-masing? Hari ini dimasuki jejak sejarah perumusan Pancasila. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, jejak sejarah perumusan Pancasila nih. Perumusan Pancasila ini adalah salah satu peristiwa besar dan bersejarah ya bagi rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi tuntunan hidup. Nah, dan dengannya pula kemerdekaan kita dapat diproklamasikan. Jadi nih, sekitar abad ke-14 Masehi, Putan Tular menulis sebuah kitab bernama Sutasoma. Nah, di dalamnya terdapat kata Pancasila yang merujuk pada batu dengan 5 sendi. Nah, panca itu kan berarti 5 ya, sila itu dasar. Nah, berasalnya dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Putan Tular. Nah, istilah ini juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan 5 norma susila, yaitu dilarang mencuri, melakukan kekerasan, dengki, berbohong, dan minum minuman keras. Coba, kelihatan nggak? Lihat, Bu. Nih. Iya, Bu. Oke. Udah kelihatan. Oke, yang baru gabung silakan tulis dulu absensinya. Tulis dulu absensinya, nama lengkap, program, dan juga wali kelasnya ya. Oke, setelah dari kitab Sutasoma ini nih, setelah perjuangan kita di tahun 45 ini, sejarah dimulai dari kebutuhan Indonesia akan dasar negara. Nah, ada yang pernah dengar BPUPKI enggak? Pernah. Nah, BPUPKI itu apa coba? Kependekan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, jadi ceritanya nih di tahun 45 ini Jepang itu kan kalah perang oleh sekutu karena dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, oleh Jepang kita dibentukkan sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembuatan organisasi BPUPKI ini adalah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pemerintahan, termasuk dasar negara. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini nih? Kelihatan materinya, coba dibaca lagi. Ada yang mau dibaca enggak? Nah, ini kira-kira seperti ini gambarannya ya. Gambaran ketika BPUPKI itu sedang bersidang untuk merencanakan atau mempersiapkan kemerdekaan kita nih pada tahun 1945. Nah, kalau yang ini bagannya kelihatan nggak nih? Ini ada ringkas bagian Kecil. ya. Ini adalah bagian sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Nanti ada satu-satu ya prosesnya. Bagaimana Pancasila itu dirumuskan prosesnya. Nih, pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPKI resmi dibentuk guna membahas bentuk dasar negara Indonesia. Nah, sambil dibaca dulu, dilihat dulu. Nah, kemudian pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara dengan cara tertulis dan secara lisan pada sidang BPUPKI tadi ya. Yang diajukan oleh Muhammad Yamin, poin-poinnya adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan, persatuan kebangsaan. Terus rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini poin-poin Pancasila yang diajukan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Biasanya nih, untuk soal-soal nanti di ulangan ataupun di ujian, ada yang ditanyakannya itu poin-poin yang diajukan misal oleh Muhammad Yamin apa aja, atau tanggal berapa. Nah, itu makanya kita di sini ada di bagannya nanti kalau yang boleh di-share ya, boleh diminta nih ininya nih, materinya nih, oke. Terus, nah biar kenal, ini yang namanya Muhammad Yamin nih, jangan tahu namanya aja, kira-kira seperti inilah sosoknya. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini yang pertama menyampaikan gagasan dasar negara ya. Poin-poinnya sih sebenarnya sama aja, ketuhanan, kemanusiaan, terus persatuan, keadilan, dan musyawarah. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau kita lanjutkan aja? Lanjut dulu. Oke. Yang tadi ingat-ingat ya pada tanggalnya nih proses perumusan pertama pada tanggal 1 Maret BPUPKI resmi dibentuk untuk bersidang ya membentuk dasar negara Indonesia. Yang kedua tanggal 29 Mei Muhammad Yamin yang pertama kali menyampaikan gagasan dasar Pancasila. Nah kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 masih ya. Sekarang ada Mr. Supomo yang menyampaikan gagasan sebagai dasar dari negara kita yaitu Pancasila. Nah ini sosoknya Mr. Supomo. Biar kenal dulu, biar nggak kenal cuma kenal nama nih kira-kira. Yang pertama poinnya adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga persatuan dan kesatuan. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi poinnya masih tetap sama ya, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, poinnya masih di situ. Kemudian pada tanggal 1 Juni nih 1945 ada Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan dasar negara. Poin-poinnya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini adalah poin yang diajukan atau gagasan yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini Insinyur Soekarno-nya ya sedang menyampaikan gagasan nih pada sidang BPUPKI. Next, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 bersamaan dengan pengajuan gagasan ya yang diajukan oleh Insinyur Soekarno tadi, dibentuk Panitia 9 untuk mensistematikakan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno yang tadi ya, yang di poin nomor 4. Yang nantinya akan menghasilkan Pancasila dan dituangkan dalam piagam yang bernama Piagam Charter atau Piagam Jakarta ya. Ada yang tahu nggak? Nih, pada tanggal 1 Juni ini sekarang diperingati sebagai hari apa? Come on. Ada yang tahu nggak? Tanggal 1 Juni sekarang diperingati sebagai hari apa? Kesaktian Pancasila. Gimana? Masih kurang tepat ya, bukan kesaktian. Kesaktian itu tanggal 1 Oktober. Aduh, ayo siapa yang tahu
tanggal 1 Juni sekarang diperingati sebagai hari Hari apa? lahir Pancasila. Nah, Hari lahir Pancasila. betul. Hari lahir Pancasila ya. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 ini gagasan dasar negara yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dituangkan dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni, masih di tahun 1945 ya, Panitia 9 yang tadi nih menghasilkan rumusan dasar yang disebut Piagam Jakarta tadi. Nah, di sini termaktub rumusan Pancasila yang siap digunakan. Jadi udah resmi nih Pancasila yang digunakan ini. Poin-poinnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, jadi lahirnya Pancasila itu adalah pada tanggal 1 Juni 1945, dituangkan dalam piagam yang bernama Piagam Charter atau Piagam Jakarta. Yang kemudian sekarang dikenal dengan rumusan Pancasila ya. Sampai sini, ayo ada yang mau ditanyain dulu? Ini tokoh-tokohnya nih, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta. Ini anggota Panitia 9 ya, Panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Nah, setelah terbentuk Pancasila tadi ya, setelah Panitia 9 merumuskan Pancasila dan dituangkan dalam piagam yang disebut Piagam Jakarta, pada tanggal 7 Agustusnya BPUPKI dibubarkan dan kemudian diganti dengan PPKI. Pertanyaan buat kalian, PPKI itu apa? Singkatan dari apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya. Oke. Bagus. Oke. Nah, jadi tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus juga 1945. Nah, sama ya. Tugasnya adalah sama untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus kita kan sudah memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi tanggal 18 Agustus 1945-nya nih, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Pancasila di dalam Badan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Charter atau Piagam Jakarta dengan perubahan pada bunyi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, setelah selesai tanggal 29 Agustus, PPKI selesai melaksanakan tugasnya dan kemudian dibubarkan. Dan begitulah ya. Begitulah jejak sejarah perumusan Pancasila. Oke, sekali lagi ya. Pancasila tadi itu terdapat dalam kitab apa? Sutasoma. Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Oke. Nyimak ya, berarti nyimak nih kalau ada yang jawabnya benar berarti pada nyimak ya, alhamdulillah. Yang jauh siapa tadi yang jawab? Yang jawab ditulis ya, dicatat nih, poinnya ditambah nih.
Ya, Bu. Oke. Sekarang BPUPKI nih, BPUPKI. Tugasnya apa nih BPUPKI? Singkatan dari apa dan tugasnya apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya Tujuannya apa? Pembuat Pembuatan organisasi organisasi untuk membahas hal yang berkaitan dengan persiapan pemerintahan, negara. termasuk jasa negara. Oke, sekarang kita mulai ke tanggal nih ya. dibaca. Gak apa-apa, kan dibaca juga bagus. Kan ada. Jadi kalau dibaca sambil didengarkan sambil dibaca, mudah-mudahan ingat ya kalau ada di soal ujian atau di soal ulangan gitu. KST kapan? Jadi tuh. Desember akhir kita ada PAS, jadi rajin-rajin materinya ya. Materinya, simak materinya, ajak teman-temannya yang kenal. Mana ini teh? Pada tanggal berapa BPUPKI resmi dibentuk? 1 Maret 945. Oke, 1 Maret 1945. Nah, siapakah yang menyampaikan gagasan dasar Pancasila pada tanggal 29 Mei? Muhammad Yamin. Oke, bagus. Ya. Memang masih ada ya? Pada tanggal 29 Mei, betul. Menyampaikan gagasan. Nah, poinnya apa aja? Coba yang namanya siapa ya? Bentar, aku yang tunjuk aja deh. Siti Jenab. Halo? Siti Jenab nyimak? Siti Jenab, halo? Nyimak enggak? Halo? Oke, sekarang ganti aja sama Firas. Firas Silalah. Suaranya Firas Silalah mana? Ketuhanan yang Maha Esa, Terus? kebangsaan Persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, makasih. Saha itu namanya lupa lagi berarti Firas ya. Mana kok jadi hilang sih? Bentar. Oke. Siapa nih sekarang yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya? Ayo dong, aktif. Siapa yang mau nanya, siapa yang mau ditanya? Ayo. Ini teh. Mana ini teh? Halo? Oke. Oh, sekarang kita tanya siapa lagi ya? Siapa ya? Intan Novianti. Pada tanggal berapa Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar Pancasila? Pada tanggal berapa?
Pada tanggal berapa? Ayo. Siapa yang bisa jawab, ayo? Pada tanggal berapa? 1 Juni Bu 1945. 1945. Oke. 7 Juni 1 Juni 1945 ya. Oke, sekarang untuk poin-poinnya tolong dibaca lagi oleh bentar. Biar nyimak semua nih. Ani aja Bu. Siapa? Aku Bu. Oh, boleh, sok silakan. Silakan. Tak gitu dong, aktif dong, mengajukan diri ya. Ani aja Bu. Sok, Keman. Apa aja Kebangsaan yang Indonesia. disampaikan oleh oleh Insinyur Soekarno? Silakan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, makasih. Siapa barusan teh? Siapa barusan teh? Fani. Oke. Fani. Catet. Fani Purwati. Iya. Oke, makasih Fani. Ya. Sekarang di sini kalau kurang jelas, boleh silahkan sambil dicari ya. Nama-nama dari anggota panitia 9. Silahkan, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab nama-nama dari panitia 9 yang Saya. dibentuk pada tanggal 1 Juni? Soekarno. Ya, Bu. Yang pertama Soekarno, Muhammad yang kedua Muhammad Hatta, Oke. yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Kiai Haji Wahid Hasyim, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Abi Kusno Cokro Sujoso, yang kesembilan Salim. Siapa yang jawab ini namanya? Hari Tohari. Oke, Hari Tohari. Hari Tohari. Makasih Hari Tohari ya. Semoga hari menyenangkan. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Sama kalian dong. Nanya dong. Aku mau ditanya dong. Bu, saya mau nanya Bu. Apa tah? Siapa dulu namanya? Perkenalkan dulu. Yayan Iskandar. Yayan Iskandar. Oke. Yayan Iskandar mau nanya apa? Yang dimaksud dengan internasionalisme teh apa Bu? Internasionalisme itu hubungan luar negeri ya. Sama Bentar. Scroll. Oh ini. Bentar ini rada bermasalah bentar. Oke. Siapa tadi teh? Yayan ya? Iya Bu. Yayan gimana? Tolong diulang pertanyaannya yang mana? Internasionalisme. Oh ya, internasionalisme ya. Internasionalisme itu hubungan ke luar negeri, atau maksudnya hubungan ke luar negeri itu hubungan
hubungan antar negara yang ada di dunia kerjasama gitu maksudnya ya, hubungan kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia ini untuk kepentingan bersama ya, Seperti dan ekspor, berdasarkan peri kemanusiaan. seperti ekspor impor gitu Bu. Bisa ekspor impor bisa, itu berarti di bidang perdagangan, di bidang ekonomi ya, ekspor impor Ekonomi. ekonomi. Oke. Kalau misalnya di bidang kemanusiaan apa? Siapa yang bisa ngasih contoh? Di bidang kemanusiaan, di bidang sosial budaya apa? Coba internasional Tolong menolak. bidang sosial budaya. Halo, Kemon. Kerjasama. Bisa jawab? Kerjasama misalnya Bu, gimana? Kerjasama ya, kerjasama antar negara boleh, regional boleh, internasional boleh. Kalau Misalnya pertukaran UNICEF pembelajaran ya, tuh apa, Bu? Itu di Kalau investasi antar negara bisa nggak, Bu? WHO. bisa. Kalau di bidang pendidikan misalnya apa nih? Pertukaran pelajar gitu, Bu. Misalnya gimana? Pertukaran pelajar, Bu. Oke, pertukaran pelajar. Bagus. Siapa yang jawab? Pani. Pani lagi, Pani 2 kali. Oke, siapa lagi? Ayo nih, silahkan dibaca lagi ya. Saya scroll lagi dari awal, silahkan dibaca lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Hari ini menyusuri jejak sejarah perumusan Pancasila. BPUPKI. Ini bagannya, urutannya ke sini ya. Terlalu cepat nggak nyekrolnya? Masih bisa kebaca kan? Cepat. Terlalu cepat. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi kan ceritanya nih dulu sekitar abad ke-14 Masehi, Empu Tantular menulis sebuah kitab bernama Sutta Soma. Di kitab inilah terdapat kata Pancasila, yang waktu itu disimbolkan dengan batu dengan 5 sendi. Nah, sejarah perumusan Pancasilanya sendiri dimulai ketika waktu itu Jepang kalah ya oleh Sekutu. Kota apa yang bom oleh Sekutu di Jepang yang menyebabkan Jepang kalah perang dan kemudian berbaik hati lah istilahnya pada bangsa Indonesia gitu. Silahkan kalau mau mempersiapkan kemerdekaan, lalu mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kota apa yang dibom oleh Sekutu di Jepang? Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Oke, Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, karena kalah perang itu ya, makanya Jepang jadinya berbaik hati pada Indonesia. Kemudian katanya persiapkan kemerdekaan. Seperti itu mereka kita nih untuk biar tetap mereka kita sendiri akan merdeka gitu kan. Nah, setelah dibentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret, nah pada tanggal 29 Mei-nya Muhammad Yamin yang pertama menyampaikan gagasan dasar. Nah, ditulis di sini ada ya. Silakan dibaca dulu. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Persatuan manusia adil dan beriman. Kemudian pada tanggal 31 Mei-nya ada Mr. Supomo. Poin-poinnya silakan. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa.
Oh iya. Oke, kalau udah ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah cukup ya. Nanti materinya bisa dibaca lagi. Nanti saya share di grup sekolah sekalian sama tugasnya. Tugasnya ada di yang udah punya modulnya. Belum ada yang ngambil ya? Ada ya? Yang udah punya modulnya di halaman punten. Punten Pak. Bentar ya. Halaman 73 kalau nggak salah ya. Yang perumusan Pancasila. Mbak punten. Oh ini. Untuk yang udah ngambil modul ini, untuk tugasnya ada di halaman 73, latihan soal yang esai ya. Yang pertama, sebutkan 3 tokoh proklamasi. Yang kedua, tujuan negara RI yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, tulislah salah satu agenda BPUPKI. Ini yang udah punya modul di halaman 73. Yang belum ngambil modul, yang belum modulnya nanti difotoin aja tugasnya Pak ya. Dikirim di grup juga ya. Nah ini nih. Ini modulnya seperti ini. Oke. Ya, silakan yang belum punya bisa diambil langsung di sini ya. Harganya berapa, Pak? Harganya 50.000. Bisa diambil langsung ke sekolah aksi. Hubungi Pak Iqmal ya. Hubungi Pak Iqmal untuk yang belum punya modul. Iya. Ini isinya materi sama latihan soal. Ini isinya. Yang belum bisa silakan hubungi Pak Iqmal, bisa diambil langsung, bisa boleh dikirim juga bisa gitu ya lewat jasa kirim. Pokoknya mangga aja sama Pak Iqmal yang belum punya. Kalau yang silakan untuk dipaketin atau Bu? halaman 73, PKN halaman 73. Oke. Untuk hari ini materinya jejak sejarah perumusan Pancasila dicukupkan sekian. Terima kasih untuk sudah gabung di untuk ini. Hari ini masih ada kelas Pak? Udah ya. Hari ini udah ya selesai sampai PKN. Tapi jangan lupa minggu depan Zoom lagi dari jam 9 standby ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan juga segera modulnya di dan juga modulnya silahkan segera diambil ya, segera ditebus sendiri. Terima kasih untuk yang sudah hadir, untuk yang sudah gabung. Sampai ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Tetap semangat. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi euy. Udah ini ya Bu ya. Udah beres ini teh. Sambil ngerjain tugas.